Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Sugiono selaku dosen mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, dan yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman dari D4A Fisioterapi tingkat 1. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang disiplin medik, etika, disiplin, dan hukum. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Fitri Aryani, kedua Hafid Nur Sarik, ketiga Hima Roshida, dan saya sendiri Fiat Kafi Romi Kortono. Etika Fisioterapi Indonesia. Fisioterapis dalam segala aktivitas profesional dan pelayanan kepada individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi. Menjunjung tinggi profesi dalam setiap perbuatan dan dalam keadaan apapun. Mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Garis besar kode etik fisioterapi Indonesia. 1. Menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya, kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. 2. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Ketiga, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Menghargai hak pasien atau klien ada 3, yaitu 1. Pasien atau klien berhak atas pelayanan fisioterapi sebaik mungkin. Kedua, pasien atau klien berhak atas pelayanan fisioterapi yang menghargai privasi dan martabatnya. Ketiga, pasien atau klien berhak menentukan dan membuat keputusan sendiri dalam hal A. Memilih pelayanan fisioterapi atau alternatif lainnya. B. Menghentikan terapi dan menerima ketidakmampuannya walaupun tindakan fisioterapi dapat meningkatkan keadaannya. Hak-hak fisioterapis ada 4, yaitu 1. Fisioterapis berhak atas kemandirian profesi dan anatomi. 2. Fisioterapis berhak atas bekerja sama dengan teman sejawat. 3. Fisioterapis berhak atas jasa yang layak dari pelayanan profesional. 4. Fisioterapis berhak menolak intervensi apabila dipandang bukan merupakan cara yang terbaik bagi pasien atau klien. Perkenalkan, nama saya Hima Roshida dari D4A Fisioterapi semester 2. Hukum kesehatan secara umum diatur dalam suatu regulasi yang dibuat berdasarkan kepentingan publik. Pengaturan tentang kesehatan saat ini diatur secara umum dalam etika profesi dan hukum kesehatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, hadir perangkat baru tambahan untuk menjaga dan membina pelaksanaan praktik kedokteran di Indonesia, yaitu disiplin profesi. Macam-macam hukum ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Dan yang ketiga ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 2007 tentang standar profesi fisioterapi. Agar lebih memahami apa itu disiplin, maka kita dapat merujuk kepada pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada Gary Dessler yang berbunyi pengertian disiplin ialah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum seorang bawahan karena melanggar aturan atau prosedur. Yang kedua ada Suharsini Arikunto yang berbunyi suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Yang ketiga ada Malayu SP Hasibuan yang berbunyi kesadaran dan kesediaan orang-orang untuk mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin. Tujuan disiplin. Yang pertama, untuk menaklukkan kuasa kemauan di dalam diri sendiri. Yang kedua, untuk menciptakan dan mengembangkan suatu keteraturan dalam berbagai tindakan manusia. Yang ketiga, agar seseorang dapat menjadi pemerintah atas dirinya sendiri. Yang keempat, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. Jenis tindakan disiplin. Pada dasarnya, tindakan disiplin dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia. Secara umum, adapun beberapa macam tindakan disiplin adalah sebagai berikut.
Yang pertama, disiplin pribadi, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan berbagai unsur yang harus dipatuhi dan ditinggalkan oleh seseorang dengan ditandai adanya proses sikap yang baik dari orang tersebut. Yang ketiga, disiplin sosial, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat atau hubungan seseorang dengan lingkungannya. Yang ketiga, disiplin nasional, yaitu sikap mental suatu bangsa secara keseluruhan yang tercermin dari tindakan dalam bentuk keputusan dan ketaatan. Untuk daftar pustaka dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.